Ini bentar lagi bakal lihat PK-nya bakal muter semua. Hai sahabat Quality Golfish, kali ini saya bakal membuat konten tentang PK. Banyak pertanyaan customer yang saya sudah jawab tapi ditanya berulang-ulang sampai saya pusing, makanya saya mau bikin konten soal PK. Kalian bisa lihat di sini ya, ini air udah mature. Lihat lumutnya bagus, tapi ikannya tuh kurang aktif dan dikasih makan itu kurang lahap. Bener nggak Pak RT? Pak RT mana sih? Bener nggak Son? Jadi saya bakal ngajarin kalian gimana cara memproses dikasih PK. Pertama, chamber 1 itu harus dicuci. Karena kita lihat udah ada busa Son ya. Kayak bakteri nggak bagus itu ya. Chamber 1 dicuci total. Udah gitu dimasukin air, dirunningin, dikasih dosis 1 gram per 1 ton. Ingat, dengan dosis 1 gram per 1 ton, ikan tidak bakal mati selama oksigennya cukup. Yang kalian harus perhatikan, PK itu tidak membunuh ikan. PK itu kalau dengan dosis kecil ya. Tapi kalau dengan dosis 5 gram atau 10 gram ya ikannya mati semua, bener nggak Son? Termasuk bakteri, virus, parasitnya semua mati. Kita PK-nya ada segini ya, berapa? 50 kilo ya. Coba dibuka Son, kasih lihat. Ini stok PK di Quality Golfish. Ada 50 kilo. Jadi menurut saya ya, pemakaian PK itu kalau misalnya mau rutin per minggu itu bisa dikasih setengah gram per 1 ton air. Ini belum pernah di PK kan Ton? Karena belum pernah di PK, kita boleh kasih 1 gram per 1 ton. Tank ini dicuci dulu, tanknya, chamber 1 tank. Pompanya dimatiin. Nanti kita bakal kasih lihat cara memberikan PK-nya. Karena sebenarnya kita kasih PK rutin itu supaya bakteri yang bakal masuk ke tank utama itu tidak overpopulation. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kadang-kadang kalian piara ikan nih, ada yang badannya merah, ada yang grepes, itu karena digigit oleh bakteri, karena tidak ada UV. Ini juga saya sengaja nggak pasang UV. Karena saya pikir udah ada matahari, ternyata matahari nggak masuk. PK itu tidak membahayakan buat ikan ya, tidak ada efek samping dengan dosis kecil. Contoh setengah gram pakai 1 ton itu hanya buat membunuh parasit, virus, dan bakteri. Di minimalis, tidak membunuh semua. Kalian kan yang tahu, saya udah pernah ajarin kalian pakai PK kan, kalian lihat sendiri pakai PK ikan jadi besoknya lebih aktif, makan lebih rakus. Di farm-farm Thailand itu orang rutin per minggu dikasih PK dosisnya 1,5 gram per 1 ton, tapi hanya 3 jam doang. Setelah itu water change dinyalain, besok pagi ikan makan bakal lebih lahap lagi. Itu ilmu yang saya dapat di Thailand. Ini contoh kalau kita mau reset tank ya, misalnya kita mau reset ini tank. Siapa? Diki, kita coba reset ini tank deh, airnya udah hijau. Pertama-tama kita kasih PK. Ini buat mereset tank ini, karena saya lihat airnya udah kurang bagus dan kotoran terlalu banyak. Cara mereset tank ini gampang. Setelah dikasih PK sampai hitam, kalian bisa lihat. Mau kapan dikasih H2O2-nya? Besok ya, tapi tapi kamu harus besok masuk pagi ya, buat kasih lihat caranya. Saya bakal ngajarin kalian cara mereset yang benar. Karena tank di Quality Golfish ini saya tidak suka kalau pegawai saya itu jorok. Udah banyak ikan mati karena pegawai jorok. Contoh akuarium, bersihnya kurang bersih, akhirnya jadi bakteri crash ya hewannya. Ya, ini bentar lagi bakal lihat PK-nya bakal muter semua, lumutnya bakal mati semua. Cara ngebersihin ini sebenarnya harus pakai H2O2 yang 50%. Belinya di toko kimia. Kenapa buat pakai H2O2? H2O2 itu bahan sanitizer. Kalian kan tahu virus COVID aja mati kan pakai bahan sanitizer, apalagi virus ikan. Jadi caranya itu setelah ini supaya ngebersihnya gampang dikasih H2O2 yang 50%. Sebanyak berapa gelas ini Diki? 1 gelas, 2 gelas?
1 gelas sudah cukup. 1 gelas airnya udah jernih. Kalian tinggal cuci pakai odol. Sangat mudah dan gampang. Besok bakal diajarin cara proses bersihin akuarium ini. Diki yang eksekusi ya? Diki eksekusi ini sekarang kalian bisa lihat cara ngurai chamber 1, udah gitu dikasih PK. Oke, jauh. Ini diapain Bang Sony? Ini bersihin chamber 1 jaring. Udah bersih. Disemprotin satu-satu ya Bang? Iya. Biar kotorannya semua keangkat. Biar kotorannya hilang. Sampai benar-benar bersih. Sisa-sisa pelet. Air di chamber 1 ini kita kuras dulu ya. Ekornya itu, ekornya kita pasang lagi ya, seperti semula. Nah, ini sekarang posisi saat udah dicuci ya, lihat udah bagus. Sekarang tinggal dikasih PK. Mana PK-nya? 0, berapa? 42 ya? 0,42. Kok ada makanan sih? Yuk, udah kita bakal lihat besok. Sampai jumpa, see you tomorrow. Yuk. Hai sahabat Quality Goldfish. Kalau ini boleh bisa dilihat sekarang di sini. Ini ikan baru dikasih makan, tapi makannya itu kurang agresif. Kurang agresif kan, Son? Jadi kita harus kasih PK. Setelah itu 3 jam bawa di water change. Ngerti nggak, Son? Hah? Sekarang kan jam berapa? Jam 5 sekarang. Jam 5. Dia jam 8 ya? 7-8 ya. Jam 8 bawa water change-nya dihidupin. Itu untuk penggaris. Ada yang punya handphone nggak? Lu jangan video gua, muka gua deket banget. Gua sikim juga lu. Kurang ajar dari kemarin. 100 kali 1 kali 2 kali berapa? 25 berapa, Son? 100 kali 25 bagi 1000 bagi 100 kali 200 kali 25. 200 kali 100 kali Iya. 25 0,5. 0,5 artinya kasih 0,75. 0,8 nggak apa-apa, ini kan ada yang dalam sedikit ya. Water change-nya dimatiin, pakai aqua lah, dikocok. Males banget kamu gendut. Gendut Diki. Itu tuh ada water botol tuh. Nah ini Oh masa? Kalau dia serbuk PK kayak gitu, lu tau nggak lantainya ntar bersihin PK-nya agak susah, Son. Kurang ajar sih gendut, males banget. Males banget sih lu, Diki. Males banget. Entar lu cuci kolam, baru lu rasain lu cuci kolam ada PK. Dasar gendut lu. Wasikin juga. Dikocok kayak lagi nyari ya. Kencengan. What the fuck was that? Hari hari apa? coba Ya? Rabu. Tiap Rabu artinya dikasih PK, Son. Tiap Rabu. Coba lu lihat tuh, bisa bersih nggak? Lu males banget. Ya udah, bakal lihat 3 jam lagi. Yuk. 3 jam lagi dapat. Di water change lah. Emang diapain? Hah? Emang diapain?
Hai sahabat Quality Golfish. Sekarang udah 3 jam kita sekarang mau water change airnya. Gue juga belum tahu ikannya mati atau enggak. Mati nggak Son ikannya Son? Hidup. Hah? Hidup. Pasti yakin hidup. Jauh banget tempatnya Son. Ikan udah lebih aktif ya. Makan ada sisa nggak Son? Ada. Hah? Ada. Di PK nggak mau makan dia. Iya, lihat. Besok aja lihat. Ini bukan sampai mentok. Udah mentok. Itu Heidi Welle berapa persen sih? Gedein dulu. Ini setelah di water change, besok kan udah jernih, bener nggak? Besok gini. Kita kasih makan, harusnya ikan kan makannya lebih rakus kan? rakus, ya. Bener nggak? Oke, sampai jumpa besok. Halo Sobat Quality, sekarang kita kuras 30% ya. Kita kuras 30% habis PK di hari kedua. Halo guys, selamat siang. Sekarang jam 4 lah. Nah ini kan kemarin udah kita bom PK nih. Bom PK semuanya juga lihat tuh ada busa-busa. Busa gini. Tandanya ada bakteri jahat. Nah, sekarang kita udah harus kasih H2O2 Buat apa nih Ko Diki? buat lebih menetralisir biar Netralisir. bakterinya nanti mati semua. Jadi kita terus buat risetnya juga lebih gampang. Kan Buat netralisir PK-nya juga ya Ko Diki buat ya? netralisir PK, soalnya kan PK ini kan kental. Terus kita nyuci, ini kan ada mainnya juga, ada main dogbinya biar lebih gampang. Yang penting ini nih guys yang bahaya guys, busa-busa ini. Nah untuk akuarium 1,2 ini ya, 1,2 cukup 1 gelas aqua penuh. Oke. Hati-hati guys, kena tangan. Kita Bereaksi. tinggal tunggu beberapa menit sampai dia airnya bersih lagi, sampai bening. Boleh kita kuras. Kita tunggu 1 menit nih ya. Nanti airnya kembali putih. Putih banget sih enggak kayaknya. Berlumpur.
Hai sahabat Quality Coffee, saya bakal meneruskan konten tentang PK ya. Ini ikan juga baru datang. Bisa dilihat kemarin ya datang ya. Ikannya belum gitu fresh. Ini rancu dari Maya Rizka. Ini saya udah siapin PK. Biasa sih saya kalau karantina ikan TA tuh 1 hari aja. Cepat. Tidak perlu lama. Karena saya udah tahu karakter masing-masing breeder. PK dengan dosis yang tepat tidak bakal membunuh ikan, malah membuat ikan makin sehat. Karena kalian harus tahu ikan mati itu penyebabnya ada banyak. Salah satu penyebabnya stres, kualitas air yang buruk, parasit, virus, dan bakteri. Nah, PK ini salah satu zat kimia yang membunuh virus, parasit, dan bakteri. Bisa dilihat ikannya langsung segar. Ya enggak? Tapi ini besok pagi harus dinyalain water chest ya. Oke, jadi kalian harus tahu PK itu tidak membunuh ikan. Tapi harus pakai timbangan emas yang 0,00 gram atau 0,000 gram. Digitnya 0-nya 3 kali. Nah, Niko, kamu tolong cari Tokopedia, scale, timbangan. Teguh juga ada jual kok. Paham ya? Nanti saya taruh di link di deskripsi aja ya. Kalau saya sih pakai PK juga banyak. Nah, ini kayak gini nih. Ini kenapa dihajar PK? Karena ikan lelang udah habis, harus dibikin steril. Paham nggak? Buat ikan baru ya kok ya? Buat ikan baru ntar yang si Diki, terus si Gendut tuh, dia lagi cuci motor. Halo Gendut! Buat besok, kita kan balik dari puncak tuh. Ini harusnya kita hajar H2O2. H2O yang kita beli itu berbentuk dirigen. Pestisida punya 50%. Harganya lebih murah. Ya, jadi inilah konten tentang PK. Jadi kalian harus tahu pemakaian PK itu tidak membunuh ikan. Yang penting harus dengan dosis yang tepat. Apapun yang berlebihan juga bikin ikan mati. Jangankan pakai PK, coba kalian pakai obat apa? Agripalvin atau Elbayu, kalian kasih aja satu bungkus atau 1 botol, saya mau lihat mati nggak ikannya. Ya nggak? Apa beda dengan PK? Lihat kan ikannya langsung berendang ke tengah kan? Seger-seger kan? Iya. Hah? Karena PK dengan dosis tertentu tidak membunuh ikan, kalian harus tahu itu. Kadang-kadang saya juga banyak dapat pertanyaan dari customer. Pada tanya, kok kalau misalnya pakai PK itu bakteri yang ada di chamber mati nggak? Jawaban saya mati, tapi tidak semua. Kalau dengan dosis setengah gram per 1 ton hanya membunuh bakteri di filter kalian itu 10 sampai 20%. Tapi kalau 1 gram itu 20 sampai 30%. Kenapa saya menganjurkan PK? Karena saya sudah melihat kita ini piara ikan, bukan piara bakteri. Kalian tahu nggak? Apakah air bakal menjadi lebih keruh? Tidak. Besoknya bakal lebih jernih. Karena tiap hari itu tai ikan tuh menghasilkan amoniak dari nitrit, nitrat, baru jadi bakteri baik, bakteri jahat, virus, parasit, bakteri. Kalian harus ingat, satu kata bakteri baik. Ada bakteri jahat, ada virus, parasit. 3 lawan 1 menang mana coba? Apakah bakteri baik yang menang atau bakteri jahat, virus, parasit yang menang? Makanya kenapa kalau chamber yang ada filter itu harus pakai lampu UV. Karena lampu UV itu bakteri jahat atau parasit, virus yang tidak dapat rumah mau masuk ke menteng itu bakal dibunuh sama UV. Paham nggak? Kalau lampu sorot gimana? Bisa nggak kok? Apa? Lampu sorot. Matilah, gila. Lampu sorot nggak bunuh virus, parasit, bakteri. Goblok banget ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Tumbuk lonceng sebanyak-banyaknya.